Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, biar kita dikasih kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam belajar. Silakan untuk berdoa. Kami Namanya Om Swastiastu. belum mulai pelajaran ini, maka banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa langsung saja. sekarang kita akan aksen dulu. Nomor 1 Gusti Ngurah Kian Dharma ada? Ya. Selanjutnya Inyoman Dika Mahendra. Ade. Kadek Yudi Kerta Gunawan. Kentut Suryawan. Lanjut Ibu Dio Saputra. Sakit. Ibunya sakit ya? Ya. Ya, semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan ke Yel. Ya, kita semangat deh. Selamat pagi. Pagi, stanza jaya. Kita berdiri dulu. Oke. Kita akan bernyanyi bersama-sama untuk menambah semangat lagi dalam belajar ini. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Ya, ada 5. Ini sebut ya. Ada 5. Oke. Nanti ikuti gerakannya sesuai dengan lagunya ya. Yuk, dipimpin satu temannya. Ya, yuk. Video ini. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Bapak akan tanya sedikit ya. Tadi tentang lagu apa? Balonku ada 5. Oke. Balon apa tadi yang pecah? Hijau. Untuk materi sekarang, Bapak akan mengajarkan anak-anak tentang menganalisis ya alat, bahan, dan aneka teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan adapun tujuan kita mempelajari tentang alat, bahan, teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, yaitu setelah nanti kalian menonton video ya tentang seni rupa 2 dimensi, tentang alat, bahan, dan teknik seni rupa, kalian dengan kritis dapat mengidentifikasi alat, bahan, aneka teknik berkarya seni rupa 2 dimensi secara berkelompok. Dan yang kedua, setelah melihat video karya seni 2 dimensi yang dibagikan, yaitu model problem based learning. Ya,
atau PBL. Dan untuk metodenya dipakai metode diskusi bersama kelompoknya. Penilaian diskusi. Ya, itu untuk penilaian. Ya, bukalah link nanti ya di kalian. Dan di depan nonton link sudah Bapak bagikan. Dan tontonlah dan pahami materi yang disampaikan. Oke, tolong pahami. Dan yang ketiga, tulis materi tersebut di buku catatan kalian. Kalian tulis buku catatan, saya. Dan yang keempat, tuangkan pemahaman kalian tentang materi tersebut di buku catatan kalian. Ya, bersama kelompoknya nanti. Bapak akan membagikan kalian RKPD. Untuk RKPD-nya Bapak bagikan satu-satu ya. Tadi untuk lembar RKPD-nya kalian isi ya? Kalian isi dan apa yang mampu kalian lihat di sana ya. Untuk kelompoknya untuk kalian Bapak akan membagikan kalian kertas satu-satu. Di dalam kertas ini ada nomor kata-kata dari 1 sampai 5. Nanti kalian satu nanti menjadi kelompok satu. Yang nomor 2 yang seterusnya. Ya. Maka nanti Anda bertanya. Ya, silakan sekarang pindah ke kelompok masing-masing. Menonton video, tolong dicermati apa isinya. Oke. Untuk videonya kan sudah selesai. Mungkin tadi kan sudah banyak ya Anda dapat angkat di sana tentang alat, bahan dan ini berkarya dibantu Tuhan Yesus. Dan untuk sekarang Bapak akan kasih kalian pertanyaan pembantu. Nih, coba kalian jawab. Pertama, apa perbedaan bahan dan alat dalam berkarya seni rupa 2 dimensi? Coba, ya ayo, silakan. Nah, perbedaan alat dan bahan dalam pembuatan karya seni 2 dimensi yaitu bahan yaitu benda yang digunakan untuk membuat suatu karya seni yang bersifat akan habis, sedangkan alat merupakan benda yang digunakan untuk membuat suatu karya seni yang bersifat tidak akan pernah habis. Ya, terus kalian lanjut. Apakah kalian pernah membuat karya seni rupa 2 dimensi? Siapa yang pernah buat? Ya, enggak. Silakan. Alat bahan yang saya gunakan ada pensil, penggaris, penghapus, buku, warna, dan tempel untuk menaruh bukunya. Ada lagi satu plaster untuk menempel buku. Ya, bagus sekali. Ya. Itu tadi sudah pengertian tentang alat dan bahannya, perbedaannya, dan dalam memvisualisasikannya. Sudah ada teman kita juga ya. Ya, kita lanjut sekarang untuk menambah semangat lagi dalam belajar. Sekarang kita melakukan ice breaking sebentar. Oke, silakan
untuk ice breakingnya, Bapak nanti akan memberikan gambar, dan gambar tersebut nanti Anda kasih tahu ke teman yang di depan nanti. Ya, di depan Anda. Lagi yang di depan itu dikasih tahunya dengan gerakan tangan. Ya. Dan yang paling depan nanti menjawab. Ya. Gerakan tangan dari temannya. Siap? Siap. Sekali. Untuk itu, Bapak persilakan dulu kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Ya, bagus. Selanjutnya. Ya, baik. Bapak akan mengasih contoh caranya. Kasih tahu sama teman kalian yang di depan. Oke, dan kasih tahu temannya. Awas nanti kalau diberitahu ya. Ya, Bapak perlihatkan dulu. Nah, nanti. Sudah. Nah, silakan lanjutkan. Temannya di colek dulu, baru kasih tahu gerakannya. Ya, sudah semua? Sudah. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Tanya soalnya. Untuk kelompok 1 apa jawabannya? Balon. Balon, ya, bagus sekali. Nomor 2. Bola. Boy, lebih bagus lagi. Nomor 3. Jantung. Jantung. Iya. Iya. Bagus. Ya. Yang terakhir, Lingkaran. lingkaran. Boy, semuanya beda-beda. Kok bisa beda-beda ya? Padahal gambarannya kan cuma satu, ya, sama lagi semua. Ya. Saya, menurut kalian mana yang benar? Lingkaran. Jadi jawaban yang benar adalah link jantung. Ya. Jadi yang benar adalah kelompok 3. Oke. Yang itu silakan duduk kembali. Ya. Kenapa? Udah ya? Kau udah mulai semangat lagi ya? Ya sekarang kalian udah Bapak lihat itu dia sudah hilang. Oke, kita mulai ceria. Tadi ada yang udah paham. Oke, ayo Bapak lanjutkan kembali. Ya, setelah ini kita akan melakukan apa namanya? Diskusi di kelompoknya dan mempresentasikannya. Sebelum itu Bapak kasih waktu sebentar untuk diskusi ya. Siapa nanti yang maju dan siap. Tapi sebelum kalian presentasi, Bapak harap kalau bisa jangan membawa buku ke depan. Tapi kalau memang nggak bisa silahkan. Tapi kalau udah paham sekali silahkan, jangan membawa buku. Itu lebih bagus. Untuk apa? Untuk melatih fisik kita. Ya, kalau kita terus-terusan membawa buku ke depan, kapan lagi kita melatih untuk presentasi tanpa menggunakan alat, ya, alat misalnya buku atau yang lain. Oke, udah paham? Ya, nanti di dalam diskusi setelah selesai diskusinya, misalnya kelompok 1, kelompok 2, nanti untuk temannya ngasih tanggapan ya untuk temannya yang diskusi dan pertanyaan. Paham? Oke, baik, Bapak lanjutkan. Yang untuk itu Bapak
kasih kalian kesempatan untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Ya, silakan diskusi dulu. Yang kompak nanti untuk presentasinya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang karena sudah selesai diskusinya, silakan kelompok mana yang mau maju duluan. Silakan rekan-rekan. Ya, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan, silakan. Silakan depan. Ya, siap close dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami, Bapak. Selamat pagi untuk teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang akan presentasikan yang pertama adalah saya sebagai pemapar 1. Dan sebelum itu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inyoman Apriawan. Di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Ikada Yudi Ketagunawan. Dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Niwen Ilariska Megayanti. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiarisa Dewi. Nah, teman-teman, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, di mana saya akan memulainya duluan. Diskusi kami ini mengajuk pada bahan dan alat dalam karya 2 dimensi. Bahan dikategorikan menjadi 2, yaitu bahan utama atau medium dan bahan penunjang. Contohnya saja ketika kita ingin membuat karya seni lukis. Nah, bahan utama atau umumnya kita akan menyiapkan kanvas, cat, kayu, dan paku. Nah, mereka ini dibagi menjadi beberapa kategori loh teman-teman, di mana kanvas dan cat ini bertugas sebagai bahan utama atau bahan medium, sedangkan kayu dan paku bertugas sebagai bahan penunjang, di mana orang yang ingin melukis di kanvas umumnya ada alasnya dari kayu yang menunjang. Nah, bahan dikategorikan menjadi 2, ada bahan alami dan bahan sintesis. Bahan alami berasal dari alam dan tidak ada proses kimiawi sedikit pun, dan bahan sintesis berasal dari bahan alami yang sudah diolah industri atau pabrikasi dan diubah menjadi bahan khusus, seperti ada beberapa warna yang tidak ada di alam maka dibuat dalam proses kimiawi. Kemudian bahan dikategorikan menjadi 3 lagi, yaitu bahan padat, cair, dan lunak. Contohnya adalah arang. Loh, kenapa arang? Arang ada warnanya, hitam lebih ke arang. Arang itu gampang banget loh kita buat teman-teman, menggunakan kayu dengan kekerasan yang sedang, lalu kita bakar. Selanjutnya ada pensil. Pensil adalah hal yang paling umum ketika kita melakukan sebuah kegiatan menggambar, di mana pensil juga dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada pensil biasa, yang kedua ada pensil keras atau hard dilambangkan dengan H, yang kedua ada pensil sedang yang dalam kategori medium hard dilambangkan dengan HB, dan ada pensil lunak dengan lambang soft yang dilambangkan dengan S. Yang kelima ada konte. Konte ini warnanya sedikit mendekati arang. Dan yang terakhir ada pensil warna yang berisi kondimen warna terus diisi dengan plaster. Teman-teman, sekian hasil diskusi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan maupun masukan, kami persilakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Selain gambar dan poster, apa saja contoh lainnya yang kalian ketahui tentang seni rupa 2 dimensi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi selain yang dikatakan tadi, ada juga lukisan dan kartun dan karikatur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukan pertanyaannya. Karena itu sudah cukup bagi kami, maka kami dari kelompok 3 izin untuk menutup presentasi kami. Terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Juga sangat bagus sekali ya, dan kompak semuanya ikut berbicara. Jadi seperti itu kan. Nanti kalian harus bisa juga mengikuti seperti kelompok 3. Oke. Silakan untuk kelompok 3 untuk kembali.
Kasih aplaus sekali. Ya, tadi kan sudah kelompok 3 mempresentasikan tentang alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa. Sekarang dilanjutkan ke kelompok yang lain. Kelompok mana yang mau maju surat? Ya, silakan. Kelompok 1. Yang untuk kelompok 1, Bapak silakan presentasikan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Ibu Tu Ega Diasnata. Saya Iwayan Duta Tunaya. Saya Lindistia Isma Dewi. Saya Jessica Dewi. Oke, kali ini presentasi akan dibuka oleh Sukma. Sukma, silakan. Baik, terima kasih Ega. Sekarang Sukma akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai alat dan bahan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Sebelum Sukma menjelaskan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi, Sukma akan menjelaskan pengertian alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi, bahan merupakan alat yang digunakan dalam membuat suatu karya seni yang bersifat akan habis. Sedangkan alat merupakan benda yang digunakan untuk membuat suatu karya seni yang bersifat tidak akan pernah habis. Nah, bahan sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bahan alami dan yang kedua ada bahan sintetis. Nah, bahan alami merupakan bahan yang didapat langsung dari alam dan bahan sintetis merupakan bahan yang didapat juga dari alam namun telah mengalami proses pengolahan. Nah, beberapa contoh alat dan bahannya, yang pertama itu ada arang, yaitu kayu yang telah mengalami proses pembakaran. Yang kedua ada pensil, yaitu benda yang digunakan untuk membuat goresan atau batasan antar suatu gambar. Yang ketiga ada penggaris, yaitu benda yang digunakan untuk membuat suatu garis lurus atau rapi. Yang keempat ada penghapus, yaitu benda yang digunakan untuk menghapus suatu goresan. Yang kelima ada cat air, yaitu cat yang digunakan untuk membuat suatu karya lukisan yang bersifat transparan ataupun tubus pandang. Nah, yang terakhir itu ada kuas, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam membuat suatu lukisan. Terima kasih untuk Sukma dan Jessica. Itu dia diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau pemberi saran yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kami akan menutupnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi, mohon maaf. Itu dia presentasi kami. Terima kasih. Untuk kelompok 1 ya, sudah bagus sekali juga presentasinya. Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Baik, untuk sekarang sebelum diakhiri nanti pembelajaran ini, Bapak harap untuk LKPD-nya udah diisi semua? Sudah. Ya, yang belum silakan isi lagi sebentar. Isi dulu. Biar lengkap ya. Akan saya kembali. Apakah ada itu? Udah benar? Enggak, jawaban kalian semuanya. Udah nanti. Nah, ini ada lagi satu. Sini dulu. Baik, kalau sudah, sekarang kumpul kemarin LKPD-nya per kelompok. Kumpul dulu per kelompoknya. Nah, setelah itu silakan kumpul di depan. Oh, depan satu. Kurang aja. Harus diundang. Ya, tadi kalian kan sudah dapat menyimak video sudah ya.
berdiskusi sudah sama kelompoknya. Sekarang kan apa namanya untuk kesimpulan. Oke, tadi kalian sudah membuat sama kelompoknya dan kesimpulan itu sekarang dikumpul ya satu-satu dari kelompoknya satu saja kesimpulannya yang dapat jadi. Silakan. Yang nomor 2. Nah, kelompok 3. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit ya tentang pembelajaran yang telah kita Anda lakukan bersama tadi, yaitu untuk mempresentasikan dan di dalam analisis dan mendeskripsikan ya itu semoga nanti berguna untuk kalian kedepannya ya. Apalagi dalam presentasi kalian itu sudah bagus sekali semua dan Bapak lihat sudah ada keberanian untuk berani tampil, untuk menambah wawasan menjadi yang lebih baik. Baik, karena dari kalian tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan sampaikan pelajaran depan. Kita akan praktek untuk menggambar, yaitu menggambar seni rupa 2 dimensi, menggambar ornamen patron Unggul Bali. Menggambar patron Unggul Bali. Nanti boleh anak-anak lihat di internet juga. Sebelum minggu depan kita belajar ornamen dan buku-buku yang lain. Karena sudah habis waktunya, untuk itu ketua kelas Bapak mohon untuk memandu untuk berdoa sebelum kita istirahat. Ya, silakan. Pada sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang marah Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.